Udah 2025, gimana nih nasib iPhone 13 di tahun ini? Apakah masih sangat worth it untuk dibeli ataupun mending skip aja ke iPhone terbaru seperti iPhone 14, 15 ataupun iPhone 16? Mengingat iPhone 13 ini dirilis pada 14 September 2021 atau lebih kurang 3 tahun setengah yang lalu saat video ini dibuat. Dan di video singkat kali ini saya akan coba mengulas sedikit tentang iPhone 13 menurut pengalaman saya pribadi. Oh ya, sedikit note bagi teman-teman bahwasannya semua footage dalam video ini direkam pakai iPhone 13. Di sini saya menggunakan dua iPhone untuk tag video dan juga untuk di-review. Dan saya sudah menggunakan iPhone 13 ini lebih kurang selama 7 bulan. Jadi yuk langsung aja kita bahas. Pertama adalah harga. Untuk harga dari iPhone 13 ini sangat bervariasi. Dari beberapa e-commerce ada yang 8 jutaan. Dan ada juga di TikTok itu harganya bisa nyampe 7,2 juta yang versi 128. Dan harga ini pastinya jauh lebih murah ketimbang harga di saat iPhone 13 dirilis yang harganya bisa nyampe 15 juta untuk versi 128 GB. Kemudian untuk kelebihan kedua yang sangat saya rasakan itu di ukurannya yang sangat compact. Jadi untuk penggunaan menggunakan satu tangan, iPhone 13 ini punya feel yang pas banget di tangan saya. Lalu untuk layar iPhone 13 ini menggunakan Super Retina HDR OLED berukuran 6,1 inci. Untuk sekedar scrolling video TikTok ataupun video short yang bentukannya portrait masih nyaman banget. Tapi kalau dipakai untuk nonton film ataupun nonton YouTube yang formatnya landscape itu agak kurang. Ya, mengingat ukuran iPhone 13 ini juga nggak terlalu besar, jadi ya kita maklum saja. Kalau kita lihat pendahulunya di seri iPhone 12 ataupun iPhone 11, iPhone tersebut memiliki notch yang cukup lebar, sedangkan di iPhone 13 ini dia memiliki notch yang ukurannya lebih kecil ketimbang iPhone sebelumnya. Ya, meskipun iPhone 13 ini udah keluar 3,5 tahun yang lalu, tapi iPhone ini punya desain bagian belakang yang kekinian banget, mirip dengan penerusnya iPhone 14 dan iPhone 15. iPhone 13 menggunakan chipset A15 Bionic yang pastinya kalau dipakai buat main game PUBG, ML, ataupun game berat mungkin masih aman banget. Tapi sayangnya di sini saya nggak pakai iPhone 13 saya untuk bermain game. Jadi saya kurang bisa merasakan experience bermain game di iPhone 13. Tapi kalau teman-teman penasaran kalau video ini rame, mungkin di next video kita akan gaming test di iPhone 13. iPhone 13 memiliki konfigurasi dual kamera, kamera utama dan kamera ultrawide yang kedua-duanya memiliki resolusi 12 megapiksel. Untuk perekaman videonya sendiri mulai dari 720 piksel 30 fps hingga bisa 4K 60 fps. Dan untuk slow motion di iPhone 13 bisa sampai HD 1080 piksel 240 fps. Dan menurut saya kamera dari iPhone 13 ini masih oke banget, masih bagus banget. Bahkan semua footage dalam video ini direkam pakai iPhone 13, jadi ya masih mantap banget untuk digunakan. Dan itu dia kelebihan yang saya rasakan ketika menggunakan iPhone 13 lebih kurang 7 bulan. Selanjutnya kita masuk ke kekurangan iPhone 13. Tapi di sini saya lebih menyebutnya sebagai pertimbangan. Karena kekurangan di iPhone 13 ini mungkin tidak berlaku bagi penggunaan saya pribadi dan mungkin akan berpengaruh bagi sebagian orang. Seperti kita tahu refresh rate di iPhone itu rata-rata rendah dan bisa dibilang kalah dengan HP 2 jutaan Android yang rata-rata sudah bisa 120 Hz. Tapi seperti yang saya bilang di awal, rendahnya refresh rate di iPhone 13 yang cuma 60 Hz hampir tidak berpengaruh ke penggunaan saya pribadi. Karena saya menggunakan iPhone 13 ini lebih ke arah santai dan kalaupun dipakai buat main game biasanya game-game ringan saja ataupun game-game puzzle. Jadi ya hampir tidak berpengaruh ke penggunaan saya pribadi. Mungkin bagi teman-teman yang suka main game di iPhone ini akan sangat berpengaruh. Yang kedua adalah baterai. Banyak orang yang mengeluhkan soal baterai. Baterai iPhone 13 memang kecil, sekali lagi kalau kita bandingkan dengan HP Android 1 jutaan yang punya kapasitas 5000 mAh bahkan lebih. Tapi untuk penggunaan saya, sekali lagi baterainya yang kecil ini bisa bertahan seharian dengan SOT-nya 7 jam setiap hari. Jadi saya cuma perlu ngecas sehari sekali. Dan yang terakhir adalah layar. Hal yang menjadi pertimbangan untuk iPhone 13 ini di ukuran layarnya yang cuma 6,1 inci.
Bodinya yang compact, pastinya ukuran layar juga akan berpengaruh. Dan kalau dipakai buat nonton film ataupun video yang berformat landscape di iPhone 13 ini menurut saya agak kurang. Dan ya, itu dia beberapa kelebihan dan kekurangan ataupun pertimbangan dari iPhone 13. Kesimpulannya, iPhone 13 ini menurut saya masih sangat worth it untuk teman-teman beli di tahun ini. Mengingat harganya udah turun 7-8 jutaan aja. Mungkin itu saja sedikit ulasan dari saya tentang iPhone 13. Dan kalau teman-teman ada masukan bisa langsung aja komen di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya.